Hi guys, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah corona. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In this chapter, we will learn to state that we can do something and to state that we will do something. Untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan modal can. Arti dari can itu adalah mampu, bisa, atau kesanggupan kita dalam melakukan sesuatu. Mari kita perhatikan penggunaan can. Penggunaan can dibagi menjadi 3, yaitu dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Dalam rumus positif, kita letakkan subjek di depan kalimat, lalu diikuti oleh can dan kata kerja pertama. Contoh kalimatnya, Fatima can sing loudly. Fatima bisa bernyanyi dengan keras. Sedangkan dalam pembentukan negatif, yaitu subjek can ditambahkan not, lalu diikuti oleh kata kerja pertama dan terakhir objek. Contohnya, Siti cannot speak English loudly. Siti tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan keras. Dan yang terakhir yaitu kalimat pertanyaan. Gampang sekali, dimana can-nya diletakkan di depan kalimat. Bagaimana rumusnya? Yaitu can, lalu diikuti oleh subjek dan kata kerja pertama serta objek, dan jangan lupa yang terakhir diikuti oleh tanda tanya. Contoh kalimatnya, can Fatima speak English loudly? Bisakah Fatima berbicara bahasa Inggris dengan keras? Di dalam kalimat pertanyaan, kita juga bisa menggunakan WH question. Apa saja WH question? WH question ada 5. 1. What. 2. Where. 3. Why. Keempat, when. Dan kelima, how. Adapun rumusnya, WH question diikuti oleh can, lalu subjek, dan diikuti oleh kata kerja pertama dan terakhir objek, dan paling terakhir jangan lupa mengikuti tanda tanya. Contoh kalimatnya, how can Fatima speak English? Bagaimana Fatima bisa berbicara bahasa Inggris? Jawabnya, Fatima can speak English softly. Oke, itulah tadi pembahasan tentang can yang kita sebut sebagai capability in English. Pada pembahasan kedua, kita akan membahas expressing willingness. Apa sih expressing willingness? Expressing willingness adalah suatu kalimat yang mengungkapkan suatu keinginan, kemauan, dan kesediaan. Pola umum yang biasa digunakan dalam pembentukan willingness yaitu subjek plus will plus kata kerja pertama. Contohnya, I will go early to school tomorrow morning. Sedangkan untuk unwillingness atau kalimat negatifnya, kita menggunakan pola subjek plus will dan not plus kata kerja pertama serta objek terakhir kalimatnya. Contohnya, I will not go early to school tomorrow morning. Dan untuk pembentukan terakhir yang kita sebut namanya asking willingness atau pembentukan kalimat pertanyaan, maka kita menggunakan pola will ditambahkan subjek plus kata kerja pertama plus objek
dan terakhir tanda tanya. Contohnya, will you go early to school tomorrow morning? Nah, itulah semua contoh-contoh tentang penggunaan willingness, unwillingness, dan asking willingness. Bapak harap dari penjelasan semua, yaitu tentang can dan will, bisa dipahami. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan memberikan contoh. Pada contoh-contoh ini, Bapak akan menggabungkan kata kerja bantu can dan kata kerja bantu will. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan apa yang bisa kita lakukan dan tidak akan kita lakukan. Contohnya, I can sing, but I will not do it in front of many people. Contoh kedua, I can swim, but I will not do it now in this clothing. Dan untuk yang kedua, yaitu apa yang bisa kita lakukan dan akan kita kerjakan. Contohnya, I can cook and I will do it even if I am tired. Nomor 2, contohnya, I can speak English and I will do it every day. Oke, akhir kata Bapak ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, dan semoga saja pelajaran ini berguna bagi kalian dan juga bisa dipraktekkan kesehariannya di kelas dan di rumah. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Oke, salam sehat selalu and have a nice day.